Kalau saya bertanya, apa yang pertama kali terlintas di benak Anda ketika mendengar nama Istana Bogor? Mungkin yang muncul adalah bangunan putih yang megah, halaman luas dengan rusa-rusa yang bebas berkeliaran, atau tempat Presiden Republik Indonesia menerima tamu-tamu negara. Namun, tahukah Anda bahwa istana yang kita lihat hari ini sebenarnya bukan lagi bangunan yang sama seperti ketika pertama kali didirikan? Bahkan, pernah ada masa ketika istana ini mengalami kerusakan yang begitu parah akibat gempa bumi, hingga sebagian besar bangunannya harus dibongkar dan dibangun ulang. Hari ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang Istana Bogor, sebuah kisah yang bukan hanya tentang bangunan tua, tetapi juga tentang perubahan zaman, kekuasaan kolonial, bencana alam, dan bagaimana sebuah istana mampu bertahan melewati hampir 3 abad sejarah. Kita mulai dari pertengahan abad ke-18. Saat itu, Batavia adalah pusat pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi, ada satu masalah besar yang selalu menghantui kota tersebut. Udara yang panas, rawa-rawa yang luas, dan berbagai penyakit tropis yang sering menyerang para pejabat Belanda. Banyak orang Eropa menganggap Batavia sebagai kota yang tidak sehat. Karena itulah, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Baron Gustav Willem van Imhoff, mulai mencari tempat yang lebih nyaman sebagai kediaman. Pilihannya jatuh pada sebuah daerah pegunungan yang berhawa sejuk. Daerah itu bernama Buitenzorg. Kalau diterjemahkan secara bebas, nama itu berarti bebas dari kesibukan atau tanpa kekhawatiran. Bayangkan saja, di tempat itu terbentang hutan hijau, udara pegunungan yang dingin, sungai-sungai yang jernih, dan latar Gunung Salak yang menjulang megah. Jauh berbeda dengan Batavia, Van Imhoff langsung jatuh hati. Pada tanggal 10 Agustus 1744, memerintahkan pembangunan sebuah rumah peristirahatan yang megah. Rumah itu kemudian berkembang menjadi Palais Buitenzorg. Sayangnya, Van Imhoff tidak sempat menikmati hasil akhirnya. Masa jabatannya berakhir sebelum pembangunan selesai. Pekerjaan itu kemudian diteruskan oleh penggantinya, Jacob Mossel. Di tangan Jacob Mossel, bangunan istana berkembang semakin megah. Beberapa bagian yang pernah rusak akibat konflik dengan Kesultanan Banten diperbaiki. Selama pergantian kepemimpinan, selama itu pula, bentuk bangunan istana selalu berubah, menuruti keinginan sang gubernur jenderal. Tanggal 11 Oktober 1834. Pagi masih sangat muda. Sejak malam sebelumnya, warga sebenarnya sudah merasakan getaran-getaran kecil. Mungkin mereka mengira itu hanya gempa biasa. Tetapi sekitar pukul 6:30 pagi, bumi tiba-tiba berguncang sangat keras. Menurut berbagai penelitian modern, gempa itu diperkirakan berkekuatan sekitar magnitudo 7. Yang membuatnya sangat merusak adalah karena sumber gempanya berada relatif dangkal dan dekat dengan wilayah Buitenzorg. Getarannya terasa sampai Batavia, Priangan, bahkan Banten. Di dalam istana, dinding mulai retak, atap berguncang, perabotan berjatuhan, orang-orang berlarian keluar, suasana berubah menjadi kepanikan. Bayangkan jika Anda berada di sana saat itu. Sebuah bangunan 2 lantai yang megah bergoyang begitu hebat selama hampir 1 menit. 50 detik mungkin terdengar singkat, tetapi saat gempa besar terjadi, 50 detik terasa sangat lama. Dinding gedung utama roboh. Bangunan di sekitar istana pun ikut terkena dampak. Kerusakan mulai terlihat. Beruntung, pada saat gempa terjadi, sang gubernur jenderal pada masa itu, Jan Chrétien Baron Bout, berhasil menyelamatkan diri. Bukan hanya istana yang mengalami kerusakan, gudang-gudang pemerintah roboh, rumah-rumah batu retak, pabrik mengalami kerusakan, bahkan sebuah stasiun pos tertimbun longsor. 5 orang meninggal dunia,
10 ekor kuda juga ikut menjadi korban. Setelah peristiwa gempa besar tersebut, pejabat kolonial Hindia Belanda memutuskan bangunan istana tidak lagi aman untuk digunakan. Keputusan besar pun diambil. Istana lama harus dibongkar. Ketika pembangunan kembali dimulai sekitar tahun 1850, para perancang belajar dari pengalaman pahit. Mereka tidak lagi membangun istana bertingkat. Bangunan baru dibuat hanya satu lantai. Lebih rendah, lebih sederhana, tetapi jauh lebih aman jika sewaktu-waktu gempa kembali terjadi. Kalau Anda memperhatikan Istana Bogor hari ini, bentuknya memang melebar ke samping, bukan menjulang ke atas. Itulah salah satu warisan langsung dari gempa tahun 1834. Fasadnya juga berubah. Muncullah deretan pilar bergaya Dorik dengan pedimen segitiga yang menjadi ciri khas bangunan tersebut hingga sekarang. Tidak lama kemudian, kawasan taman di sekitar istana berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa penting. Sebagian lahannya dijadikan kebun botani. Nama resminya waktu itu adalah Nederlands Plantentuin te Buitenzorg. Sekarang kita mengenalnya sebagai Kebun Raya Bogor. Ribuan jenis tanaman dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia, mulai dikumpulkan di sana. Para ilmuwan dari Eropa berdatangan. Mereka meneliti tumbuhan tropis, menulis buku, mengembangkan ilmu botani. Dan tanpa disadari, kawasan Istana Bogor berubah menjadi salah satu pusat penelitian tumbuhan paling penting di Asia. Memasuki tahun 1870, Palais Buitenzorg resmi menjadi kediaman utama Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Setiap hari kereta kuda melintasi jalan-jalan yang dipenuhi pohon kenari. Di belakangnya berjalan para pengawal bersenjata. Di dekat istana berdiri barak tentara Eropa. Semua menggambarkan betapa pentingnya kawasan ini sebagai pusat kekuasaan kolonial. Namun sejarah terus bergerak. Kolonialisme berakhir, Indonesia merdeka. Dan bangunan yang dahulu menjadi simbol pemerintahan Hindia Belanda berubah menjadi salah satu istana kepresidenan Republik Indonesia. Nama Palais Buitenzorg pun berganti menjadi Istana Bogor. Menariknya, kalau bukan karena gempa besar tahun 1834, mungkin wajah Istana Bogor yang kita lihat hari ini akan sangat berbeda. Bisa jadi bangunannya masih bertingkat seperti rancangan awal abad ke-18. Gempa itu memang menghancurkan sebagian besar istana. Tetapi justru dari kehancuran itulah, lahir bangunan yang kini menjadi salah satu ikon Kota Bogor.